Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada seluruh pemirsa yang berbahagia, saya di sini akan menyampaikan tentang keistimewaan dari surat Yasin. Sama-sama kita ketahui bahwa di saat para ulama mau mengirim doa kepada ahli kubur, maka menggunakan surat Yasin. Mengapa tidak menggunakan surat Al-Baqarah, menggunakan surat Al-Maidah, menggunakan surat Al-Waqiah, menggunakan surat Al-Kahfi dan lain sebagainya? Lebih terfokus khusus memakai surat Yasin. Padahal memakai surat lain juga boleh, bahkan ya baik-baik saja. Cuman tetap Yasin adalah pilihan yang memang ditetapkan sampai-sampai menjadi kegiatan yasinan, membaca Yasin bersama-sama. Ada apa sih di dalam surat Yasin itu kok sampai menjadi pilihan? Satu, karena surat Yasin itu menjadi qalbul Quran, menjadi hatinya Al-Quran. Yang nomor dua, karena adanya memakai surat Yasin untuk mengirim doa, ada wasiat dari Rasulullah Muhammad SAW. Iqra'u ala mautikum Yasin, bacakanlah atas orang-orang mati kalian dengan membaca surat Yasin. Itu kayak begitu. Bahkan ada juga salah satu hadis yang menyampaikan disuruh untuk membacakan Al-Quran walaupun satu ayat. Yang kurang lebihnya isi dari hadis itu, tasaddaqu ala anfusikum, bersedekahlah, yang sedekah itu untuk dirimu sendiri. Aw ala amwatikum, atau sedekah itu dihadiahkan kepada orang-orang mati kalian. Walau bisurbatil ma, sekalipun sedekah itu hanya sebatas ataupun secegukan minum air. Wa illam yaqdiru ala dzalika, barang siapa tidak kuasa untuk melakukan sedekah, fabi qiraatil Quran, bacakan Al-Quran. Itu memang ada perintah dari Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun sih secara sepintas di sini apapun bisa, cuman Yasin itu menjadi pilihan. Itu juga dari panduan Rasulullah Muhammad SAW, karena ada perintah untuk membacakan surat Yasin kepada orang-orang mati kita semua. Itu kayak begitu. Wa innam yaqdiru ala dzalika, barang siapa yang tidak kuasa untuk membaca surat Yasin, membaca Al-Quran walaupun hanya satu ayat, fad'u, maka doakanlah bil maghfirah wa rahmah, dengan memintakan ampun dan juga memintakan kewalasan, kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara tidak langsung apa yang dilakukan ataupun kebiasaan yang dilakukan orang NU mendoakan orang mati itu jangan benar-benar semata-mata mengerjakan sunnah qauliyah, sunnah yang pernah diperintahkan langsung oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan untuk meyakinkan itu, orang NU pun mengutip dari kebiasaan yang dilakukan Rasulullah. Apa itu? Rasulullah senantiasa mempunyai kebiasaan senang mendoakan orang lain, yang doanya itu sangat masyhur sekali. Bahkan doa itu menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Barang siapa orang berkhutbah, kemudian di khutbah yang kedua atau khutbah terakhirnya dia tidak berdoa dan mendoakan orang muslimin, muslimat, mukmin, mukminat dengan memintakan ampun kepada mereka, apa itu doanya? Doanya Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al ahya minhum wal amwat. Di sini tanda kutipnya al ahya, bagi yang hidup, minhum wal amwat, dan bahkan bagi yang mati. Untuk itu amaliyah orang NU itu bukan berarti tanpa dalil. Sebenarnya kalau kita kaji masalah dalil, semua ada dalilnya. Yang intinya semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi butiran hikmah, menjadi tambah ilmu kita, sehingga kita beramal, tidak beramal ngawur, tapi beramal memakai ilmu, prosedur ilmunya para ulama, yang ulama itu menjadi pewarisnya para nabi.
insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang salah. Lalu selain dari keistimewaan surat Yasin itu bisa untuk mengirim doa kepada orang-orang yang sudah mendahului kita, atau dalam tanda petik orang itu sudah meninggal dunia, maka ada juga salah satu keistimewaan bahwa surat Yasin itu mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Pernah nggak menghitung jumlah ayat surat Yasin? Coba dihitung ada berapa. Kalaupun surat Yasin itu dihitung ayatnya 1 sampai terakhir, itu jumlahnya ada 83 ayat. Dan masing-masing dari ayat 83 itu mempunyai keistimewaan. Ada ulama-ulama ma'rifat yang menerangkan 20 ayat yang pertama itu apabila diamalkan maka akan menjadi sababiyah datangnya pertolongan Allah. Apabila mempunyai permasalahan itu akan diselesaikan oleh Allah. 20 yang kedua, nanti di saat kita mati maka kita akan terbebas dari siksa kubur. Berkah dari surat Yasin itu, orang yang senantiasa mengamalkan surat Yasin akan mendapatkan pertolongan Allah, selamat dari laknat, selamat dari fitnah kubur. Seandainya pun ditanya dengan malaikat mungkar nakir, dia akan menjawabnya. Bahkan ada salah satu keterangan, orang itu tidak akan ditanya oleh malaikat. Dengan keramatnya ataupun karomahnya surat Yasin itu kayak begitu. Itu namanya bukan kaji kulit, tapi itu namanya kaji rahasia ayat, kaji isi. Jadi ayat Al-Quran itu tergantung siapa yang mengkajinya, mampukah mereka membuka rahasia dari ayat-ayat itu. Kalaupun mampu, maka akan terlihatlah keluar biasaannya ayat itu, kehebatannya ayat itu, kesaktiannya ayat itu, bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat. Ayat-ayat Al-Quran itu akan terlihat kesaktiannya, karena ayat Al-Quran bisa menjadi syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Untuk 20 yang ketiga, di saat orang itu bangun dari alam kubur, maka orang itu nanti akan mendapatkan payung yang mengayomi orang itu dengan tanpa ada yang memegang. Dimanapun orang itu pergi, maka payung itu akan selalu mengikutinya, sehingga keterangan di hari mahsyar itu nanti panasnya luar biasa. Maka pada khususnya orang yang senang membaca ataupun mengamalkan surat Yasin, orang itu akan mendapatkan payung. Semoga kita semua termasuk umat Nabi kita Muhammad SAW yang mendapatkan keistimewaan di saat bangun dari alam kubur. Kita mendapatkan aupan, kita mendapatkan payung yang senantiasa memayung kita, bibarokati kesaktiannya, mukjizat Nabi Muhammad SAW yang ada pada surat Yasin. Yang nomor 4, 20 yang nomor 4 itu mempunyai keistimewaan. Di saat nanti mau masuk surga, akan didatangi malaikat yang membawa baju. Orang itu akan disuruh salin baju surga, sehingga di saat orang itu sudah memakai baju surga, maka tidak akan ada pertanyaan, tidak akan ada hisab untuk mereka. Orang itu akan masuk kategori yadkhulunal jannata bi khairi hisab. Ya Allah, kita berdoa ya Allah, semoga kita semua orang yang senang membaca Yasin, mengamalkan surat Yasin, sekalipun hanya sebatas setiap malam Jumat membaca Yasin. Ya Allah, semoga Engkau memberikan keistimewaan dari fadilah membaca surat Yasin itu kepada kami semua. Amin amin ya rabbal alamin. Itu hebatnya surat Yasin itu sampai kayak begitu. Lalu untuk ayat yang ketiga, ayat yang jumlahnya 3 kan 80, dan untuk yang ketiganya berarti 83 untuk 3 ayat yang terakhir itu juga mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Yang pertama yaitu orang itu akan mendapatkan keberkahan.
keberkahan hidup, keberkahan dari semuanya, akan mudah mendapatkan pertolongan Allah, akan mudah menjadi orang yang baik. Masya Allah, itu berkah. Yang nomor dua, orang itu akan mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan yang nomor tiganya, orang itu akan mendapatkan syafaat Al-Quran, syafaat surat Yasin. Semoga kita semua termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan keistimewaan dari surat Yasin, sehingga kita menjadi golongan orang yang selamat seperti selamatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.